perkenalkan, nama saya Syani dari grup B tutor 8. Pada saat ini saya akan memperagakan tentang skill saya yang tadi telah saya pelajari, dan juga saya sebelumnya meminta maaf karena tidak ada perubahan usia yang memadai, maka hari ini saya mengajak ibu saya. Nah, pertama alat-alat yang dibutuhkan itu yang pertama micro toys, dan juga ada ini pengait segitiga, terus ini ada kursi yang tingginya sudah saya ukur yaitu sekitar 45,5. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan itu memperkenalkan diri serta menyapa pasien, lalu menanyakan identitas pasien seperti nama, tempat, tanggal lahir, dan juga alamat, serta nanti menjelaskan kepada pasien tentang prosedur yang akan dilakukan. Nah, mari kita coba. Selamat malam Bu. Perkenalkan, nama saya Syani. Saya yang sedang bertugas hari ini di klinik ini. Nah, kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Nadina. Tanggal lahir Ibu berapa? 15 April 1975. Alamat Ibu di mana ya? Pokok Sayati 317. Nah, Ibu, sekarang saya akan mengukur tinggi badan Ibu. Nanti Ibu bisa berdiri tegak di sini, nanti saya ukur, dan juga nanti Ibu bisa duduk di kursi yang telah saya sediakan, dan nanti juga saya ukur tingginya. Baik. Nah, setelah itu pertama-tama untuk mengukur tinggi badan, pastikan dulu pasien untuk melepas sendalnya. Ibu bisa tolong melepas sendalnya. Dan setelah itu kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu terhadap micro toys. Kalibrasinya itu seperti ini. Sampai bawah, setelah itu ditahan dan juga dilihat apakah ininya sudah 0 atau belum, dan dibacanya tuh yang garis merah harus sejajar dengan mata. Nah, kalau sudah, kita meminta pasien untuk berdiri tegak di dinding. Silakan Bu. Dia tegak dengan tangannya di samping, terus kakinya menempel pada dinding, bahunya juga menempel. Nah, setelah itu kita harus mengukur dulu bagian infraorbital sama bagian bagian di sini trigonal. Nah, terus cara mengukurnya itu menggunakan pengait segitiga supaya tegak lurus. Itu kita pegang bagian yang miripnya, supaya nanti kita bisa lihat bagian bawahnya itu lurus atau enggak, infraorbital dengan bagian belakangnya. Jangan lupa matanya juga harus sejajar dengan garis. Setelah lurus, maka kita harus menginstruksikan pasien untuk menarik nafas dan membuang nafas agar bahunya rileks. Silakan Bu menarik nafas dan membuang nafas dan rilekskan bahu Ibu. Setelah itu dapat ditarik bagian atasnya ini. Tarik bagian atas sampai ke ujung kepala. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa membacanya, dan matanya juga harus segaris dengan garis merah. Karena pasiennya tinggi, maka saya harus menggunakan kursi. Hasilnya itu 192. Setelah itu, setelah mendapatkan hasilnya, hasilnya juga harus satu angka, harus misalnya kalau misalnya 152 berarti 152,0 gitu, jadi ada satu angka di belakang koma. Nah, setelah mendapat hasilnya, nanti kita bisa memasukkan ke dalam chart yang ada. Nah, ada dua chart yang digunakan. Pertama, kalau misalnya umur pasien kurang dari 5 tahun, kita bisa menggunakan chart dari WHO. Nah, dari WHO ini seperti ini chartnya, bisa dilihat. Di bawah itu ada usia, dan di atasnya itu ada tinggi badan. Nah, jadi cara memakainya tuh, misalnya usianya 15 dan tingginya misalnya 140. Kita membuat titik di sini. Nah,
Ini artinya apa? Kalau misalnya di antara 2 dengan -2 itu artinya tubuh pasien itu normal tingginya. Sedangkan jika di bawah -2 itu disebut stunted dan di bawah -3 itu extremely stunted. Sementara kalau di atas 2 itu disebut tall dan di atas 3 itu very tall. Nah, biasanya kita juga bisa menggunakan chart CDC. Biasanya itu digunakannya untuk anak berusia 5 sampai di atas 5 itu biasanya pakai CDC. Nah, sama juga seperti tadi digunakannya di bawah itu ada age, ada umur, dan di atasnya itu di sumbu Y itu ada tinggi. Sama seperti tadi, misalnya umur 15, ini 140, berarti di sini, di sekitar sini. Dan kalau misalnya di bawah dari 5, di bawah dari garis-garis ini, di bawah 5 itu berarti abnormal. Yang normal itu di antara 95 dengan 5. Seperti itu. Dan tiap chart juga ada batasan umurnya gitu. Misalnya contohnya chart ini tuh untuk umur 2 sampai 20 tahun. Dan chart yang WHO yang tadi itu untuk umur 5 sampai 19 tahun. Nah, setelah mengukur tinggi, kita juga mengukur tinggi duduk. Ini untuk nanti fungsinya untuk proporsionalitas dari upper segmen dengan lower segmen. Nah, Ibu bisa tolong pertama-tama seperti tadi kalibrasi juga, tapi karena tadi sudah jadi tidak usah dilakukan lagi. Dan lalu menyuruh pasien untuk duduk tegak, bagian punggungnya harus nempel semua dan juga bagian kepalanya harus menempel semua. Setelah itu sama seperti tadi, mengukur supaya bagian infraorbital dan bagian belakangnya itu lurus, Frankfurt plane. Nah, jangan lupa harus ini juga apa namanya, matanya harus sejajar ketika melihat. Kalau sudah lurus, instruksikan pasien juga untuk menarik nafas dan membuang nafas dan merilekskan bahunya. Silakan Bu menarik nafas dan mengeluarkan nafas dan merilekskan bahu Ibu. Nah, setelah itu kita juga nih tinggal ukur lagi microtoys, dan jangan lupa dibacanya itu sejajar, sekitar 129. Nah, 129 itu merupakan tinggi duduk. Nah, untuk mengetahui upper segmen tingginya berapa, itu tinggi duduk dikurangi dengan tinggi dari kursi. Tadi 129 cm dikurangi dengan tadi tinggi kursinya itu 45,5. Jadi sekitar 84. Nah ya, sekitar 84 gitu. Nah, itu tinggi segmen atas. Nah, untuk menghitung segmen bawah itu tinggal dikurangi tadi yang ukuran tinggi ketika berdiri dikurangi segmen atas. Nah, setelah itu dirasiokan juga menggunakan chart. Nah, ini chartnya. Jadi kalau misalnya contohnya tingginya upper chartnya misalnya 62, lower chartnya juga misalnya 62, jadi kan perbandingannya 1 nih. Dan di bawah juga nih ada age, ada umur. Nah, tinggal sama seperti tadi dibikin titik saja, misalnya umurnya 16, terus rasionya tuh sekitar 1 misalnya di sini. Nah, ini termasuk normal. Kenapa? Karena masih dekat dengan garis female kan, pasiennya female misalnya. Nah, yang nggak normal tuh yang jauh dari garis, misalnya di sini gitu. Yang jauh dari garis itu tidak normal. Nah, setelah menulis pada chart, terakhir kita dapat menjelaskan kepada pasien tentang hasilnya. Yang misalnya Ibu hasilnya misalnya normal, tinggi Ibu normal, dan juga rasio dari tubuh Ibu juga normal. Demikian Dok. Terima kasih Ibu telah datang. Ya, terima kasih. Demikian Dok. Terima kasih.